Sekolah minggu. Bersama-sama. Allah yang Maha Tinggi, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, yang memanggil kami keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang, dari kepalsuan kepada kebenaran, dari kematian kepada kehidupan. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema kita saat ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Itu sudah ada di dalam spanduk yang ada di sebelah kiri kita. Ya, 1 Petrus 1 ayat 22. Jadi spanduk ini akan terus kita kumandangkan di sepanjang tahun 2022. Makanya sudah dibikin besar-besar dari awal. Ya, baik, terpujilah Allah hikmatnya besar. Baiklah, belajar kesalahan teknis tidak masalah. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Menyadari akan segala kekurangan, kelalaian dan keberdosaan kita, marilah kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami belum sepenuhnya hidup dalam kehendak-Mu, padahal Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Kami sering mengganti kesederhanaanmu dengan kesombongan. Kami sering mengganti kekudusan-Mu dengan perselisihan dan permusuhan. Kami sering mengganti kesenyapan malam kudus dengan emosi yang tak terkendalikan. Ya Tuhan, kami gagal untuk meneladani karya Yesus Putra Tunggal-Mu. Kurang sabar, kami tidak sepenuh hati melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kami masih sering gagal mengusahakan kehidupan ini dalam kebenaran. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar, dan ajarlah kami untuk dapat memilih yang baik dan yang benar, agar dalam menghayati kelahiran Yesus dan menantikan kedatangannya kembali, kami dapat hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan keadilan. Dalam nama Yesus Kristus penebus dosa. Amin. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Karena begitu Allah cinta dunia. Berita Natal. Jauh
jauh sebelum Kristus Sang Juru Selamat datang ke dunia ini, maka sejak zaman lampau, para nabi Tuhan telah menubuatkan kedatangannya. Zakaria 9:9. Zakaria 9 ayat 9. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Dia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai yang beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Allah tetap setia terhadap janjinya di dalam Yesus Kristus, maka janji Allah digenapi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oh, datanglah Immanuel. Masuk dalam pemasangan ini diiringi dengan lagu Oh Holy Night. Saya mengundang Pendeta Pinehas, Pendeta Henry, Ibu Penatua Rostomundo, Ibu Angel, Saudara Ben, Abang Ben, Saudari Gita, anak Eva Mangela. Abang Ben, Mei, iya Benny. Ben nggak mau, harus tanya Mei. Iya. Holy night, oh holy night. Lampu sudah dipadamkan. Lilin-lilin ini akan terus menyala. Pemimpin-pemimpin kita akan menyalakannya sebagai tanda bahwa terang itu akan terus ada dalam hati kita. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi terang dimanapun. Lilin pertama boleh dinyalakan oleh Pendeta Pinehas Sirjegi. Lilin kedua oleh Pendeta Henry Ulur.
Ketua Rostomundo, lilin keempat oleh Wenjel, lilin keempat oleh kelima oleh Bang Ben. Mari Bang Ben. Saya mengundang jemaat berdiri, kita nyanyikan Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi yang senyap, satu yang relung, hanya dua berjaga ialah ayah bunda mesra dan terlihat anak tidur tenang. Oh, anak tidur tenang. Malam Kudus sunyi senyap, ada kabar baik menggegap, dan kita para surga itu yang menyanyikannya. Kau kembali menyaksikannya, bahwa hari ini lahir Raja Shalom, lahir Raja bagi kita. Sekali lagi Malam Kudus sunyi senyap, kamu dapatkan karunia dan berkat Tuhan. Dalam keheningan yang sungguh indah di sore ini, kasih Allah tercermin bagi kami terus, bahwa di wajah Anak yang kudus itu ada cinta kasih kekal yang akan terus ada dalam diri kita. Silahkan duduk, ini boleh dibayangkan.
kita akan mendengarkan puji-pujian dari kaum ibu. Mari ibu-ibu yang sudah dari Pospel Bekasi akan mempersembahkan sebuah pujian yang luar biasa. Mari. Ibu-ibu. Lagunya gampang. Mantap. Yang anak sekolah minggu duduk.
kasih untuk kaum ibu. Kaum ibu ini, mohon maaf ya, ini kasih mati saja. Happy birthday, happy birthday. Ya, itu dia. Sisanya kena kipas. Nah, Ya, baik. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Evangelis Ridson Manyonyo. Kepada Bapak dipersilakan. Tongon. Ini tuh tongon. Ditambah senjata. Oke. Iya. Baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas anugerah dan cinta kasih-Mu. Engkau Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib. Kasih-Mu tidak berkesudahan, selalu baru dalam hidup kami sekalian. Wabil khusus untuk jemaat GKST Pospel Bekasi dan keluarga besar jemaat GKST Gloria Jakarta. Kami berkumpul bersama dalam menaikkan puji-pujian. Berkenan atasnya menjadi dupa yang harum. Dan tiba saatnya kami ingin disegarkan, diajari, dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu berbicara secara khusus kepada kami sekalian, sehingga kami dibuat mengerti dan memahami makna Natal tahun ini. Dan akhirnya kami punya rasa percaya diri yang kuat untuk dapat mengakhiri tahun 2021 dengan kemenangan dan memasuki tahun 2022 dengan pengharapan yang besar. Demi dan atas nama Yesus Kristus, firman yang telah jadi manusia itu, kami berdoa dan siap dengarkannya. Haleluya. Amin. Amin. Pakai mic. Bacaan kita dalam 1 Petrus 1 ayat 22 sesuai dengan nats dan tema yang telah diberikan kepada saya. Silakan Pak Penatua. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, mendengarkan, dan menyimpannya serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore menjelang malam. Shalom. 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 Maroso. Maroso. Madonde. Madonde. Iya, puji Tuhan. Ramon dah terima THR? Hai. Puji Tuhan. Yang belum saya doakan Tuhan beri yang terbaik. Amin. Amin. Iya, bersyukur dan berterima kasih kepada majelis yang telah berkenan memberi peluang dan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan yang benar adalah yang tadi sudah kita baca satu ayat. Selebihnya ini uraian, bukan firman Tuhan tapi uraian daripada firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan. Dan yang kedua, saya minta maaf terlambat karena meyoro-yoro misuarinya rigua latea barin di sindiku. Tano kabanuar taliku kantor sinode. Oh kamay bajo. Ya, Bapak Ibu, PKK kaya kuna kene masai kuncani maoro mo pura-pura. Dan melalui kesempatan Natal keluarga besar jemaat Pospel GKST Bekasi hari ini, haleluya, kita mengikuti tema besar yang telah dicanangkan oleh KWI dan PGI, yaitu cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Sampaikan sekali lagi bersama-sama, 1, 2, 3. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Puji Tuhan. Dalam tradisi Natal kita, sering kalau di kampung ada drama.
Ada drama, ada kandang domba, ada orang Majus, ada Maria, ada Yusuf, ada domba-dombanya di sana. Dan diceritakan bahwa itu peristiwa yang sangat mengesankan dan mengagumkan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, orang Majus itu ada berapa sebenarnya yang datang menyembah? Jemaat GKST, haleluya. Ada berapa yang datang menyembah? Di berapa? Tiga ya? Tiga. Itu tradisi yang kita pelihara padahal salah. Dalam Matius pasal 2 tidak dijelaskan berapa jumlah orang Majus. Kita hanya terkecoh kepada emas, kemenyan, dan mur. Dalam beberapa analisa sejarah, terutama Ortodoks Koptik, Ortodoks Yunani, mereka bahkan menyebut nama. Ada Gaspar, ada Melchior, dan juga ada Baltasar. Itu tafsiran, ya. Tapi yang jelas, Alkitab mengindikasikan mereka datang dengan onta-ontanya. Artinya, sangat banyak. Dan orang-orang Majus itu adalah orang-orang penting. Para pejabat-pejabat yang ada di Media Persia, di Irak dan Iran saat ini. Bahkan ada beberapa pernyataan para kaum sejarawan. Salah satunya adalah raja dari India. Mereka dari timur. Nah, timur Yerusalem itu mana? Yaitu Mesopotamia, Iran, ya, India. Mereka datang jauh-jauh untuk menyembah Yesus. Apa yang membuktikan mereka itu orang penting? Mereka itu orang hebat, para pejabat. Mereka buktinya apa? Diterima oleh Herodes. Kalau mereka bukan pejabat di negerinya masing-masing, tidak mungkin Herodes akan menerimanya. Karena apa? Pasti akan pakai protokoler. Nah, kita mau datang ke istana, kalau tidak pakai protokoler, nggak bisa sembarang masuk, nggak bisa. Pasti protokoler katanya, kamu dari mana? Identitasmu mana? KTP-mu mana? Sudah vaksin 2 kali belum? Nah, itu. Jadi sebenarnya orang Majus itu adalah orang-orang penting, para pejabat. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebut mereka the wise men, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berilmu. Mereka yang disebut sebagai magoa, majusi, ya. Mereka disebut orang-orang pintar, orang-orang hebat. Oleh karena itu, maka kita harus rajin baca Alkitab. Nah, Elsafan panti asuhan, orang buta semua di dalam, 8 kali habis baca Alkitab. GKST haleluya seberapa kali? Kejadian sampai Wahyu. Sedangkan yang rajin baca Alkitab masih suka lupa, apalagi yang pernah baca Alkitab. Iya, yang dicau apa? Yohanes 3 ayat 6. Karena itu bulan Desember. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Nah, saudaraku, apa cinta kasih Kristus itu? Cinta itu lebih identik dengan eros. Keinginan satu dengan yang lain antara pria dan wanita. Tetapi cinta kasih Kristus, dia punya indikasi antara philea, storge, dan agape. Cinta kasih Kristus, philea, dan storge itu lintas batas, lintas agama, lintas suku, lintas status sosial. Gunung api meletus di Semeru. Semua orang beramai-ramai tanpa ditanya KTP dan agamanya, mereka membantu korban letusan gunung Merapi. Itu cinta kasih, saudara. Secara alamiah, secara natur, itu ada dalam diri setiap manusia. Ayah, ibu sayang sama anaknya. Anak sayang sama orang tuanya. Mertua sayang sama mantunya. Mantunya sayang sama mertuanya. Itu cinta kasih Kristus, saudara. Tetapi apa cinta kasih Kristus yang sesungguhnya? Kita lihat ya, ada beberapa ayat. Kejadian 1 ayat 26a, 27 dan 31. Pak Penatua. Kejadian 1 ayat 26a, 27 dan 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dalam bacaan kita, firman Tuhan sangat jelas bahwa
kata Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, baiklah kita. Jadi manusia diciptakan, didesain oleh 3 pribadi yang esa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak main-main, saudara. Manusia diciptakan benar-benar atas kompromi, atas desain, atas rencana yang hebat. Grand desainnya luar biasa. Diciptakannya manusia menurut gambar Tuhan. Menurut gambar Tuhan, banyak menurut Anggan Tabaro. Banyak. Ingkai podalawi kepala sekolah SD, saya lagu kami nape boka Anggan Tabaro. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Itu yang pertama. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Ayat 31, semua yang pegang Alkitab, ayo buka, baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semuanya itu sungguh amat Baik. Bayangkan kalimat narasinya menggunakan kata Allah melihat semua ciptaannya, bumi, langit, cakrawala, segala macamnya, termasuk manusia. Sungguh amat baik. Bukan cuma sungguh baik, tapi menggunakan kata amat. Artinya melampaui keindahan, melampaui kebesaran, melampaui apapun yang telah diciptakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saya adalah ciptaan yang sangat amat baik. Amin. Amin, GKST. Amin. Nah, sekarang kita buktikan. Coba lihat suami-suami, lihat istrinya sekarang. Coba istrinya. Jangan lihat istri orang. I love you. Istri masing-masing. Ya. Anak-anak lihat papa mamanya. Anak-anak lihat papa mamanya. Ya. Yang masih single, yang sudah berpacaran, lihat pasangannya. Lihat calon. Jangan pasangan yang lain. Jangan pasangan yang lain. Sudah? Tolong ada CCTV, nah ini saya mau cek nanti ya. Ini lihat pasangannya apa bukan ini. Jangan-jangan lihat tembok, lihat apa, ha? Sudah lihat? Sudah? Sekarang ya, kalau saya bilang 1, 2, 3, semua bilang, kamu sungguh amat baik. Amin? 1, 2, 3. Kamu sungguh amat baik. Cuma suara perempuan. Mana laki-laki semua ini? Diulangi. 1, 2, 3. Kamu sungguh amat baik. Kamu sungguh amat baik. Memang benar-benar baik. Sekalipun sekarang sudah 94 timbangannya, sungguh amat. Iya, mereka kok kasih jaya kontainer mo. Mana? Hobi timbangan 49 bukan main dikajar-kajar, dipelihara. Amin. Sekarang so 94 ditandang ya. Iman sekarang. Sungguh amat Baik. Sungguh amat baik. Kalau dulu istri sehat segar bugar, suami sehat segar bugar, kemudian tiba-tiba dalam perjalanan rumah tangga sakit, kan tidak ada yang mau sakit, amin. Tapi kalau sakit diizinkan Tuhan terjadi, tetap kita harus bilang apa? Sungguh amat baik. Mengapa orang tua kalau sehat segar mereka kita hormati, kita rawat, begitu ya? Kenapa sekarang kalau sudah stroke kita lempar sana, lempar sini, betul? Ya. Iya, telepon adenya lah, telepon kakaknya si Kobo, di toko minggu baru masih. Loh, ini sering kejadian loh, dan di keluarga saya terjadi loh. Terjadi di keluarga saya. Itu loh. Kenapa dulu mereka masih gagah perkasa, mereka masih membiayai kita. Kemudian tiba-tiba kita berkata ketika mereka sakit, stroke, lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian kita kasihnya itu menjadi dingin. Kenapa setelah istri sudah punya 2, 3, 4 anak, ya, cuma mentor ya, usang kujang kali turun mesin dan tahu. Iya. Kemudian kenapa cinta kasihnya berubah? Itu eros, saudara. Cinta hanya sesaat. Kita lihat lagi ya, Yohanes 3:16. Atau kita baca sama-sama, sudah hafal? Ya. 1, 2, 3. Karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. apa cinta kasih Kristus yang kedua? Bahwa dia telah memberikan anaknya.
Anaknya yang apa? Yang tunggal. Bukan anak ketiga, anak keempat, anak kelima, bukan. Kita toposo nereo tengok langsung itu dapat kuliah STT ya. Macam iya, gua belulus tabong kani, meso tantara belulus STT musiko kede. Nah itu. Allah memberikan anaknya yang apa? The only one. Satu-satunya milik kepunyaannya. Dia berikan supaya apa? Setiap orang yang percaya, sudah percaya semua di sini? Sudah percaya Tuhan Yesus? Amin. Tidak akan binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Itu cinta kasih loh. Kristus. Ya, betapa hebatnya. Coba lihat, perhatikan kalimatnya. Karena begitu besar kasih Allah. Artinya apa? Unlimited love. Wah, itu saya bilang. Unlimited love. Kasih tanpa batas, tanpa jarak, tanpa waktu, lintas negara, lintas bangsa, lintas agama, lintas etnik, lintas siapapun. Mau kabosenya, mau apa, watua, apa segala macam. Dia mengalami kasih Allah yang besar itu. Amin. Allah sungguh mengasihi kita, saudara. Buktinya apa? Yang pertama, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sehingga Ia menyebut kita apa ciptanya? Sungguh amat. Yang kedua, cinta kasih Allah yang besar adalah apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang kita ini nanti masuk neraka, akhirnya diubahkan, dipulihkan, diadopsi, kemudian akhirnya kita memiliki kepastian untuk apa? Berada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul dijelaskan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang atasnya dapat diselamatkan, yaitu Yesus Kristus. Iya, hanya di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Pastikan anak-anak kita yang sekolah minggu, yang remaja, yang pemuda, pastikan imanmu tegak lurus. Amin. Jangan karena soal jodoh, karena soal pekerjaan, karena soal jabatan, karena soal Pajero, Fortuner, Alphard, atau apa saja, kemudian tiba-tiba engkau harus meninggalkan Tuhan ya. Iya, apa artinya semua itu? Karena kita akan meninggalkannya. Amin. Dan kalau kita sudah meninggalkannya, kalau kita tidak punya jalan yang lurus itu, ortodoksa, ajaran yang lurus ya, maka kita akan sampai di tempat yang berbeda. Kita berdoa, kita semua yang ada di ruangan ini akan berkumpul bersama-sama Bapak Abraham. Amin. Amin. Yang kedua, menggerakkan cinta kasih Kristus, menggerakkan persaudaraan. Ya, apa yang digerakkan, siapa yang menggerakkan, ini penting. Saya sangat bergembira, sangat bahagia. Ya, sebenarnya masalah darah mutu untuk pekannya benar jadwal Ibu Esther. Iya kan? Mabongko Raya Kojo, karena apa? Pertumbuhan Pospel Bekasi luar biasa besarnya. Penuh cinta, penuh kasih, penuh pengorbanan satu dengan yang lain. Kadang-kadang kalau mau acara tidur di rumah di mana. Dan ini amazing buat saya. Amin. Dan ini harus dipelihara. Mari kita uji Jemaat Pospel Bekasi, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Menggerakkan apa sih dan siapa yang menggerakkan? Ini penting. Mengapa Pospel Bekasi begitu radikal? Kita lihat ayatnya 41, 47, Kisah Rasul pasal 2. Ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, tiap-tiap hari jumlah mereka bertambah. Tiap-tiap hari mereka disukai jemaat. Indikasinya sangat kuat. Saya ulangi, indikasi pertumbuhan jemaat ini sebagai jemaat mula-mula GKST Haleluya yang akan bertumbuh berkembang ke depan, indikasinya sangat kuat. Oleh karena itu, peliharalah kasih persaudaraan. Ya, tidak ada yang lain. Yang kedua, berbagi kasihlah satu dengan yang lain. Macam orang mangkini buludel, orang mangkini kukis GP, orang mangkini nuikang roa, orang mangkini dange, cocomi. Cuma yang jadi masalah adalah saya tidak pernah diundang. Nah itu. Bukan main punya modong-modong bambarinya. Bukan main kocok. Ya, ini indikasi yang benar. Sudah di jalur yang benar, di jalur yang tepat. Oleh karena itu para rasul-rasul, para jemaat yang mula-mula, mereka menggerakkan mereka yang percaya agar mereka bersatu padu untuk tumbuh, berakar, dan berbuah. Yang hadir hari ini lebih dari 30, betul? Ya. Waktu itu 3.000, 1%. Tahun 2022 harus 10% yang hadir, amin. Ya. Bagaimana bisa jadi 10%? Punya dia, punya saya. Ne manongo. Iya, ne manongo. Ne bemurian sih, boleh ke Elsafan lah. Maksudnya kita berdoa bersama di Elsafan. Iya, artinya Elsafan terbuka untuk GKST, rapat-rapat segala macam. Waduh, puji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita pelihara ini. Harus terus bertumbuh, berkembang. Bukti pertumbuhan adalah jumlahnya bertambah. Amin. Bukti pertumbuhan adalah bagaimana kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Firman Tuhan harus diajarkan dari kecil. Setiap pagi, setiap malam baca Alkitab. Mari kita bergerak bersama-sama. Nah, siapa yang menggerakkan? Kisah Rasul 1 ayat 8, tidak usah dibaca. Jikalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Dari mana? Dari Cikarang, dari Bekasi kota, mana lagi tuh? Jababeka, mana lagi tuh? Tambun, mana lagi? Cibitung. Kita diutus untuk menjadi saksi. Ciledug lah Mas. Anda bisa tak buka Tangerang Selatan. Amin. Iya. Ya. Bokong koraya kumadonge pau ungkari Wester. Ya, subuh-subuh jam 5 main ke pintu buka. Selamat ulang tahun. Mereka kaipa ya. Wah itu ajaran Yesus. Yesus berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung. Oleh karena itu, para pelayan Tuhan nemalose. Iya. Ajaran Tuhan loh. Coba perhatikan Pak Jokowi. Tidak pernah diam di istana, betul? Ya. Tiba-tiba di Ngawi, tiba-tiba di Nganjuk, tiba-tiba di Kalimantan Utara, tiba-tiba di Papua. Itu ajaran Kristus. Menebarkan cinta kasih. Amin. Bang Manene mau amin sih. Mas Ayam. Yang pertama, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Yang pertama adalah pahami, kita adalah buah cinta kasih Kristus. Karena apa? Kita seturut dan segambar dengan Tuhan. Satu citra. Artinya prototipenya. Kenapa kita diciptakan seperti ini manusia? Karena pribadi kedua, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu, dia benar-benar inkarnasi menjadi daging, benar-benar lahir dari rahim Maria, benar-benar, dan dia lahir dari rahim Maria menjadi manusia. Itu sebabnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 kita segambar dan serupa dengan dia.
Dan yang kedua, cinta kasih Allah sangat besar. Dia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, dia telah mati, dan dia telah bangkit. Jantung iman Kristen, pegang baik-baik ini. Jantung iman Kristen itu cuma satu: kelahiran, pelayanan Yesus, kematian, dan kebangkitan. Kalau tidak ada kematian dan kebangkitan, sia-sia iman kita. Dan itu semua terjadi menurut catatan sejarah. Dan yang terakhir, puji Tuhan, Ibrani 13 ayat 1, ini ayat terakhir. Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Amin. Buka Alkitab, kita baca lagi sama-sama apa yang akan kita lakukan mengakhiri tahun ini dan tahun depan. Ibrani pasal 13 ayat 1. Ibrani 13 ayat 1, perjanjian baru. Iya, Rea mempepali suri imamat, hati-hati. Ibrani 13 ayat 1, sudah dapat, bilang amin. Amin. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan, maka jemaat ini akan bertumbuh terus, berakar dan berbuah-buah, menjadi berkat bagi banyak orang, dan akhirnya jemaat GKST Haleluya Bekasi, sungguh-sungguh kita berdoa di periode berikut ini sudah punya tempat sendiri, bertumbuh, berkembang, jumlahnya bertambah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dalam perayaan Natal yang kudus ini. Dalam bahasan yang sangat sederhana, kami menerima panggilan Tuhan, mengerti dan memahami kembali bahwa cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih-Mu sungguh nyata. Melalui apa? Melalui kami diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, dan Engkau memandang kami sungguh amat baik. Sekalipun terkadang sesama kami, suami, istri kami, anak-anak kami, mantu mertua kami, atau tetangga kami, atau bos kami, atau bahkan mungkin bawaan kami, atau mungkin para pelayan-pelayan yang Kau tempatkan di antara kami, mereka mungkin menganggap kami belum amat baik. Tapi satu hal yang kami menyadari, Engkau memanggil dan memandang kami sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengaruniakan Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, lahir ke bumi, ke rahim Maria, kemudian dia di Bethlehem berkembang di Nazaret, dia melayani, dan kemudian dia ditangkap, disiksa, mati, dipaku di kayu salib, dan akhirnya pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, melayani sepanjang 40 hari, dan kemudian bangkit, dan dia terangkat ke sorga. Dan satu hal yang kami yakini, satu fase yang penting, kami sedang menunggu kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar. Mohon Roh Kudus mengurapi kami sekalian agar menjelaskan lebih detail. Yang terutama adalah Ibrani 13 ayat 1, memelihara persaudaraan satu dengan yang lain. Demi nama Yesus Kristus firman yang telah jadi manusia itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Salam. Salam. Luar biasa ya, persaudaraan yang rukun. Amin. Amin. Baiklah, Sote sabar ini yang mau menyanyi. Mari saya mengundang kaum bapa untuk menyanyi, membawakan puji-pujian bagi kita pada saat ini. Sementara kaum bapa menyanyi, kita akan mempersiapkan juga nanti persembahan kita. Oh boleh? Bapak-bapak ya?
Kasih berlaku yang bagi
Terima kasih. Pakai masker. Kaum bapak yang luar biasa. Karena itu kontrak kaum bapak yang sudah berdiri hari ini malam tanggal 24 jadi toh di Taman Mini. Oh nanti dikabari. Tetapi tetap nanti di waktu yang akan datang yang berdiri di sini mesti menyanyi. Oke? Siap. Baik, kita masih ada dalam ibadah. Kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bawalah persembahanmu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ada palungan di tengah itu. Nanti jangan sampai hati-hati, tangga ada 2 undak kalau naik. Kemudian nanti Bapak Pendatua yang akan menjalankannya. Untuk yang amplop ada di situ. Baik, kita sorga bergema. Yang amplop di depan ya. Kita sorga nyanyi anak-anak. Kembali ke S1. Baik, kita akan berdoa syukur. Mari kita satukan hati kita berdoa.
Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk ibadah perayaan Natal Gospel GKST Haleluya Bekasi yang tengah kami ikuti ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Ritson Manyonyo. Kiranya apa yang telah ditaburkan disampaikan kepada kami menjadi penguat iman untuk kami terus menggalang persaudaraan di lingkungan kami, di tengah-tengah Gospel Haleluya Bekasi ini, bahkan saja dimanapun kami berada. Tuhan berkati Bapak Evangelis Ritson Manyonyo dan keluarga bersama seluruh pengurus yayasan El Safan, pengasuh, anak-anak, kiranya Tuhan menyertai mereka dalam kesatuannya. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang melingkupi kami sampai pada hari ini. Dengan hati penuh sukacita, berterima kasih dan bersyukur kami memberikan persembahan di palungan-Mu. Terimalah Tuhan, karena Engkau telah mengutus Putra-Mu yang tunggal untuk menolong kami, menyelamatkan kami manusia yang penuh dengan noda dan celah dosa ini. Kami mensyukuri seluruh anugerah Tuhan yang tak ternilai itu, dan terimalah seluruh persembahan kami sebagai mas kemenyan dan mur yang kami bawa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atasnya dan memberkatinya. Bapa di sorga, dalam doa syukur ini kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami bersama-sama. Kami mendoakan mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, yaitu Ibu Velma Pasoa Valenta atau Mama Abel, yang sedianya akan hadir tetapi karena kondisi dan kelemahan tubuh sehingga terhalang untuk bersatu dengan kami. Dari tempat ini kami berdoa memohon Tuhan berkarunia atasnya sehingga ia boleh dipulihkan. Bapa di sorga, kami juga mengingat akan Bapak Jackson Lasani yang sedang berlayar. Ia tentu rindu berada di dalam persekutuan kami ini. Namun demikian, karena tugas, dia harus mewujudkan seluruh tugasnya. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhan menyertai, memenuhi dengan kuat kuasa Roh yang kudus di jalan, di pelayarannya, di mana saja berada. Tuhan melindungi, menjauhkannya dari mara bahaya, sehingga suatu waktu nanti boleh berjumpa lagi dengan ibu dan semua keluarga. Bapak, kami mendoakan keluarga Mangela Mustar, dalam hal ini Papa Mama Vito, yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-20. Tuhan memberkati keluarga ini. Kiranya waktu yang telah diterima akan menjadi tanda berkat besar dari Tuhan untuk kemajuan dan perkembangan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Hikmat kasih setia dari Tuhan, bahkan persaudaraan yang nyata sebagai satu keluarga yang kuat di dalam iman akan terus terpeliharakan dalam kehidupan bersama tiga anak-anaknya, yakni Vito dan si kembar. Tuhan menyertai mereka semuanya. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Jaleje dalam kaitan dengan kedukaan beberapa waktu lalu. Di sini kami menyebutnya sebagai nenek dari Yanti Jaleje, nenek yang memelihara Yanti selama ini dan telah Engkau panggil di Kelei dari tempat jauh ini. Kami bersama Yanti berdoa, Tuhan kiranya menghiburkan semua keluarga besar. Kami berdoa untuk Gospel Bekasi, Tuhan memberkati pertumbuhannya yang sungguh Tuhan karuniai. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Hendri, juga bersama Ibu Esther dan keluarga, bersama para calon majelis, semua Bapak Ibu teman-teman, anak-anak yang ada di Gospel ini, kiranya mereka tetap satu hati untuk menjawab panggilan Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam persekutuan mereka sebagai Gospel GKST Haleluya Bekasi. Tuhanlah yang mengaruniai mereka kekuatan, sukacita, dan karunia serta berkat dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan semua kami, keluarga per keluarga, pribadi per pribadi. Tuhan berkati kami Bapa dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dan rencana-rencana kami.
Tuhan, Engkau juga menyertai anak-anak kami semuanya. Anak-anak kami dari yang masih sangat kecil sampai yang sudah dewasa, yang mengikuti pendidikan dari strata paling dasar sampai ke perguruan tinggi, yang sudah bekerja. Tuhan sertai anak-anak kami, kuduskan hati pikiran mereka, supaya mereka tetap beriman di dalam kehidupan mereka sampai kapanpun. Bapa di sorga, kami mendoakan tuan rumah di tempat ini, keluarga Penyami Tangoni, yang sudah dengan gembira terbuka hati menyambut kami untuk beribadah sebagaimana yang kami jalani saat ini. Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan memberkati Papa Feren, Mama Feren, dan anak terkasih Feren. Tuhan memberkati kehidupan mereka siang dan malam, memberkati mereka bersama tetangga masyarakat, memberkati mereka dalam segala rencana. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami berserah kepadamu. Tuhan, jauhkan kami dari COVID-19 yang masih mengancam, bahkan dengan varian barunya yang sudah mulai masuk ke Indonesia, yakni Omicron. Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami, supaya kami beroleh kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Berkati bangsa kami, negara kami Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh jajaran menteri semuanya. Bahkan mereka yang mendapat kewenangan untuk memerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati para aparat yang menjaga keamanan ketertiban, memberkati tenaga medis, memberkati semua lembaga otoritatif yang terus berjuang memerangi COVID-19. Tuhan, tolonglah kami bersama-sama. Inilah doa kami Bapa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga oleh pengampunan daripada Tuhan layaklah kami terus melangkah dalam kepastian janji Tuhan, bahwa Engkaulah sumber selamat kami, Engkaulah sumber berkah kami, Engkau Tuhan yang memiliki masa depan. Biarlah segala rencana harapan kami dapat kami wujudkan dalam terang perlindungan dan penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Berkati acara ini sampai selesainya. Berkati semua yang terlibat, berkati semua yang telah bekerja, berkati semua orang yang menjadi tim, berkati semua orang yang memberikan segala sesuatunya untuk kebersamaan kami. Kiranya Tuhan dimuliakan atas segala hal yang telah disampaikan atau diberikan. Inilah semua kami yang berdoa merendahkan diri. Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hah? Apa? Apa sih? Oh iya. Pakai hotspot. Mana hotspotnya? HP ku di belakang. Hah? Di situ. Berarti. Ya. Udah geser mantel, geser. Sini ke sana ya.
kita. Ya, sekali lagi kita beri aplaus buat anak-anak kita, luar biasa. Terima kasih anak-anakku, terima kasih guru-guru sekolah minggu yang sudah membimbing mereka. Baik, saudara-saudara, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Hai Siarkan di Bumi, Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirlah Al-Masih. Engkau gembala, menjaga domba-Nya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirlah Al-Masih. Kami undang para pendeta yang hadir. Ada pendeta Hendri sebagai pelayan gospel, ada pendeta Abdi Saenar Tanjikoti, ada Bapak Evangelis Ritson Manyonyo, atau barangkali ada pendeta yang lain di sini. Jika ada, boleh berkenan untuk maju. Kita akan menumpangkan tangan untuk menyampaikan berkat secara bersama-sama. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang ini dan sampai Maranatha. Demikian ibadah kita. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Baik, luar biasa, kita masuk dalam perayaan ibadah telah selesai. We wish you Merry Christmas. Oke, kita sama-sama dulu nyanyi lagunya ya. Ya. Tepuk tangan dong, kita masuk perayaan. Hey, luar biasa. Jangan syukur ya. Merry Christmas. We wish you a 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 Merry Christmas and Happy New Year. So, baiklah, sebelum kita berlama-lama karena Dwi Danda siramu. Baik, mari sambutan dari Ketua Jemaat, Bapak Pendeta Shinjini untuk bersambutan kepada kita. Ini yang perdana loh, ya, luar biasa. Salam. Yang kami hormati Bapak Evangelis Ritson Manyonyo sebagai pemberita firman kita pada sore hari ini. Kita beri aplaus untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa. Yang kami hormati Bapak Pendeta Hendri Wulur bersama Ibu sebagai pelayan di Pospel GKSP Haleluya Bekasi. Yang kami hormati Bapak Pendeta Abdi Saenar Tanjikoti. Yang kami hormati
para calon-calon majelis yang berasal dari Pospel Bekasi. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang berasal dari pusat, ada Bapak Indah, ada teman-teman majelis, saya lihat ada juga Saudari Erni, ya, yang Erni Lombu yang datang dari jauh juga. Demikian juga kami sampaikan atau yang kami hormati, kami sapa Bapak Ibu jemaat sekalian bersama anak-anak yang ada di Pospel GKST Haleluya Bekasi. Kita beri aplaus untuk acara kita. Saya bersyukur karena apa? Karena pada hari ini kita boleh merayakan Natal Pospel Haleluya Bekasi yang pertama. Ya, ini yang pertama. Ada GKI juga Pak, jemaat GKI. Oh ya, kami juga menyampaikan sapaan kepada jemaat GKI yang boleh bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan, kita boleh merayakan Natal bersama-sama Pospel Bekasi di sini. Terima kasih untuk kehadirannya dalam rangka kebersamaan kita. Jadi kita puji Tuhan, bersyukur sungguh amat karena ini adalah Natal Pospel GKST Haleluya Bekasi yang perdana. Sekali lagi kita tepuk tangan. Dan ini akan tercatat dalam sejarah dengan tinta emas, ya, di rumah keluarga Penyami Tangoni. Jadi sungguh kita bergembira karena hal ini boleh kita alami bersama-sama dan diperkenankan oleh Tuhan. Tadi kita mulai agak was-was, mulai rinte-rinte tadi ya, mulai gerimis, tapi sebentar saja ya. Ini Papa Lipi tadi mulai bagus itu Papa Lipi. Saya bilang ini cerah hujan atau Papa Lipi ini wajah ada hujan kocok. Papa Lipi punya kata-kata luar biasa. Jadi saudara-saudara, saya tidak akan berlama-lama, tapi ada beberapa hal yang ingin kami tekankan. Yang pertama, sesuai dengan renungan firman Tuhan, mari kita pelihara kesatuan dan persaudaraan kita di sini. Kita pelihara persatuan dan persaudaraan kita. Tadi sudah sangat ditekankan oleh pemberita firman, harus rela berkorban. Baik waktu, materi, pikiran. Kalau tidak rela berkorban, tidak maju-maju. Karena saya lihat orang-orang di Pospel Bekasi ini kalau memberi luar biasa ya. Luar biasa. Karena itu bisa sampai seperti ini. Tapi ingat yang disampaikan oleh pemberita firman tadi, jangan hilang. Karena kalau hilang nanti bubar. Sebab salah satu kunci dari pelayanan dan juga kunci dari perkembangan pelayanan adalah persaudaraan. Dan persaudaraan itu dimulai dari kerelaan berkorban. Ya, kalau tidak rela berkorban akan susah untuk maju. Tetapi juga tadi saya ingat harus rajin baca firman. Kita malu, anak-anak resapan sudah berapa kali? 8 kali. Di sini sudah ada yang selesai baca Alkitab? Dari Kejadian sampai Wahyu sudah ada? Nah, ini tugas kita. Ya, tapi ada orang yang bilang begini. Banyak membaca, banyak lupa. Ya, sedikit membaca, sedikit lupa. Tidak membaca, tidak lupa. Nah, karena tidak ada yang dibaca, jadi tidak lupa. Iya toh? Oleh karena itu harus harus rajin membaca ya, walaupun orang bilang banyak lupa. Saya kasih ilustrasi ya. Kenapa kita harus rajin membaca firman? Ini buat kita. Jadi ada satu nenek, satu oma, rajin sekali ibadah. Waktu itu belum COVID. Jadi karena dia rajin beribadah, cucunya bilang begini, Oma terlalu rajin beribadah, rajin baca firman. Saya mau tes Oma, adakah firman yang Oma baca? Omanya bilang, tidak ada yang saya ingat. Adakah firman yang Oma baca itu Oma ingat? Saya tidak ingat cucu satu pun. Ngapain Oma rajin ibadah baca firman kalau tidak satu pun yang sangkut, yang teringat di kepala? Terus omanya bilang begini, cucu sini, ambil keranjang di dapur. Cucunya ambil, lalu cucunya bilang begini, terus Nek, kamu pergi ambil air di kali pakai keranjang. Ya,
Cucunya ini sebenarnya merasa bingung tapi dia ikuti. Dia ambil, ya. Dan omanya ini menyuruh cucunya. Cucu ambil air pakai keranjang. Cucunya ini bingung tapi dia ikuti. Dia pergi ke kali, lalu dia pulang. Nek, tidak ada air sedikit pun yang oma, tidak satu pun sedikit pun air bisa nyangkut. Ambil lagi sekali lagi. Begitu beberapa kali diambil tidak ada air yang tertampung. Oma, percuma oma. Sini cucu. Tadi waktu cucu ambil keranjang di dapur, itu keadaannya bagaimana? Kotor oma. Sekarang bersih oma. Begitulah jiwa oma. Walaupun tidak nyangkut firman Tuhan di kepala oma, jiwa oma bersih sampai hari ini. Jadi mesti rajin baca firman. Mengerti toh? Iya, mengerti. Kalau anak-anak semua mengerti, berarti sambutan saya sudah selesai. Oke, mari kita pertahankan, kita kembangkan, kita majukan. Tuhan memberkati sesuai dengan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan 1 Petrus 1 ayat 22. Kiranya kita terus bersaudara sampai seterusnya dan sampai Maranatha. Ada amin? Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Jadi mesti ada, walaupun tidak nyangkut tapi hati kita harus bersih. Amin. Amin. Ya, baik. Saya mengundang dengan kasih Ibu Anissa. Ibu Anissa, boleh maju ke depan. Bapak Ben Ruagadi. Bapak Ben Ruagadi. Bapak Alex. Bapak Alex, mari di sini. Pendeta Henry. Kalau ini Ben Gideon, yang ini Ben Ruagadi. Bapak ya, Bapak Ben Ruagadi. Mari berdiri di sini. Ya, baiklah. Mari, baik. Perwakilan dari jemaat yang sangat kami kasihi. Mereka ini saya salut. Bapak Alex ini kemarin, Pak Alex, Ya. dia bilang sama saya, Ibu, kita dalam RW, pikirnya Bapak bangke. Nadi kamu di bulan April, oh ibu kucek-kucek kan dari pasar Sondok. Ternyata ibu ngimpo buru dapat lainnya, mate asunya saya. Untuk makanya ndak toko karena. Banyak urus serunya saya itu luar biasa. Ongkan jaria, sorry ku saya tadi subuh jelamo. Naik motor dorang. Wajah Rean atau CN Keni 4 orangnya sama motor Paritson. Dahsyat. Dan lebih dahsyat lagi, banyak yang mengendalikan pekerjaan. Bapak Ben, saya mau tetala di Blok M sendate. Ya masuk daerah apa itu Pak? Kemang. Nathan cap mau motor. Masuk ke lei. Jela Libriano kajuamu. Makanya Pak Pendeta Henry bilang begini, Mam, tolong dong berikan apresiasi buat mereka. Contoh jemaat yang baik. Karena itu silakan Pak Pendeta. Langsung jawab. Saya minta boleh kamera dong. Feren, foto. Silakan Feren di foto satu-satu. Ini apresiasi buat jemaat kita ya Bapak Ibu. Luar biasa, jangan kita merasa ini banyak aku, tapi lebih baik kalau kita memberi daripada menerima. Amin. Ya. Wah, luar biasa. Ya, satu lagi Bu Anissa. Bu Anissa sih jangan macua-cua, jela. Wajahnya hebat ini satu ini. Ibu yang memang dahsyat loh. Oh deh ini. Di Bapak yang ada pisang gorengnya ini. Iya. Dan Bapak Ibu khusus untuk, nah ini khusus untuk, simpan dulu berat. Khusus untuk Pospel Bekasi ada 10 jaro Pak Rizwan?
10 door prize. Oh. Tapi door prize-nya udah dibawa hari ini. Nanti mau dikasih besok. Yang penting sebentar saya tanya 10, cuma khusus orang Bekasi toh. Iya. Di luar Bekasi nggak boleh jawab. Paket sembako Mangka Sondo. Baik. Jadi berkat melimpah, jadi awal yang baik. Baik, terima kasih untuk ketiga saudara-saudara kami yang sangat kami kasih dalam Tuhan Yesus. Pak Pendeta, boleh memberi sambutan dulu, baru saya akan berbagi. Baik, shalom. Halo. Iya. Jangan lama-lama katanya. Oke. Terima kasih rasanya apa yang disampaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Richard Manyonya sudah sangat menyentuh, bahkan kami yang di belakang pun mengikuti dengan baik dan sampai ke sumsum kira-kira begitu ya. Ditambah lagi dengan ilustrasi yang sangat dahsyat. Saya dengar anak saya menjawab mengerti, ya, karena kita sudah mengerti sampai di situ. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Bahkan ada yang meluangkan waktu yang harusnya kerja juga, Pak Beni ya. Terima kasih yang boleh menghadiri, dan Bapak Ibu Saudara kita juga yang dari GKI Cikarang. Terima kasih Bapak Pendeta dan keluarga, Jemaat Majelis Jemaat dan Jemaat GKST Gloria, Pak Pendeta Enal, dan seluruh yang hadir. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap kehadirannya. Amin. Amin. Ya, mari silakan. MC. Katanya cepat-cepat, saya sudah cepat belum sih ya? Dibilang cepat-cepat betul, luar biasa. Baik, sebelum tutup nanti masuk Ramatama, nanti Ramatama sabar, soalnya Dwi masih disiram. Jadi supaya pas dia punya dingin-dingin hujan, orang makan lengkap. Ya, jangan takut. Luar biasa pokoknya. Baik. Yang pertama, pertanyaan pertama. Ya. Pospel Bekasi. Pos Bekasi ya. Ya. Berarti nanti mamanya Vito dan mamanya itu bilang, "Saya masuk enggak?" Masuk. Pospel Bekasi tidak? Oh iya. Baik. Saya mau tanya dulu. Tadi dalam doa syafaat Yang didoakan. ada seorang ibu yang ingin datang hari ini, tapi dia tidak datang. Itulah Ibu Verna Valenta. Iya. Nah, belum soalnya Belum soalnya. Karena sekarang ini soal itu mesti apa namanya ya, hot. Iya. Jadi jangan cepat-cepat jawab, akhirnya Anda salah. Oke? Ibu Verna Valenta, dia punya kerinduan bagus sekali, tetapi kirimannya nyampe. Maka dia mengurus seorang utusan yang bernama Nama lengkap, nama lengkap. menjawab tak boleh. Bapak Iwan Bayona yang angkat tangan. Silakan. Bapak Iwan Bayona. Oke. Tuan rumah tidak apa. Oke. Nomor 1 tolong dicatat ya. Iwan Bayona. Kakak kita tolong catat, karena yang dapat pertama adalah Bapak Iwan Bayona. Ya, nanti akan saya yang bertanggung jawab untuk ambil ke Safan. Begitu ya Pak ya? Siap. Orang lain pada yang dengar Pak Dipson. Nah, tonton saya masa kita nggak dapat. Yang Baik, GKST Gloria door prize langsung. Monco, voucher 100.000 satu orang. Baik, yang kedua. Firman Tuhan hari ini terdapat di 1 Petrus 1 ayat 22. betul kan? Yeay. Puji Tuhan, betul kata pendeta Rafael. Tapi nanti diatur. Masa Rafael bawa sembako? Nah, lanjut. Yang ketiga, Bapak Pendeta Jemaat kita yang di pusat siapa? Silakan Bapak Vito. Bapak Vito anak. Datang.
kalau main jawab aja itu namanya kususuruh. Iya. Ya, nggak boleh. Oke, lanjut. Yang menjadi pendamping majelis hari ini bernama? Tidak boleh. Mei. Mei. Bapak Petrus Solange, puji Tuhan, catat, cakuling. Baik, yang ke 5. Yang ke berapa? 5. Masih banyak. Saat ini kita ada di Cikarang, di rumah keluarga. Angkat tangan. Mama Gita. Mama Gita. Keluarga penyanyi Tangoni, puji Tuhan. Mama Gita. Baik. Oke. Tema Natal hari ini. Ya. Ya, tidak lengkap. Yang lengkap. Haleluya, boleh. Terus anakku, Mama Malven. Baik, kasih berapa deh? 7. Boleh. Baik, ya. Tadi yang baca penghayatan Natal dari Sakaria 9 ayat 9 sampai 10 siapa ya? Mama Malven. Feren. Feren berapa tak boleh sembako dan aku kuja kan? Tapi deh, orang mau pakai mesti masa untuk poster. Lanjut, tinggal 2 lagi ya dek. Baik. Oh 3 lagi, masih 3 Bapak Ibu. Semangat dong ya. Baik. Yang sampai saat ini masih pegang ini. Liturgi. Silakan Mama Livi berdiri. Mama Livi berdiri, pegang. Coba bacakan yang di halaman 7. Halaman 7. Nggak pakai kacamata. Keluarga besar. Puji Tuhan. Mama Livi ya Naya. Keluarga besar GKS Depos Pelayanan Bekasi mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2020. Oke. Ya sudah Mama Livi, 2 lagi ya. Baik. Kami bisa. Tidak bisa. Sudah omong tadi, tidak bisa. Pemain musik kita saat ini bernama. Saya kasihan sekali kalau anaknya saja dan istrinya cuma bilang Albert, padahal bukan itu. Bapak Albert Sancu. Oke, Mama Vio. Baik. Satu lagi. Kalau berkat itu tidak kemana. Amin. Iya. Ode ingin apa povia rasa itu 1 malam. Memang Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Dahsyat ya. Nemo. Jadi apa tadi yang dibilang banyak memberi, banyak menerima. 1 lagi. Istimewa ini, Paritson. Yang terakhir ini istimewa. Balik dan berang-rangan nih. Di grup itu ada seorang bapak yang sakit. Tapi walaupun sakit dia berusaha untuk datang bawa yang namanya makanan kue paling enak. Itulah dia. Yang lain lagi.
Nah, kau tidak angkat tangan kok. Bapak Malven. Bapak Patrick Gundo, tepuk tangan luar biasa. Ode aku. Hebat pemuda Resik. Calon ketua pemuda. Silakan ditulis sana. Terima kasih untuk sumbangannya Pak Patrick. Salam buat keluarga. Ya, jadi sudah 10 dan luar biasa. Pangkoni toka mo? Iya. Cima pope pangkoni toka. Boleh duit mo? Sudah. Madago. Ngayanya misubu mo? Yang lain lewat. Nere Auliu. Ini berkat ini semua dari jemaat. Siap. Jadi memang betul-betul mereka lakukan dengan sukacita. Karena itu semua kita yang menerima tentunya akan bertambah kali lipat kabokong korong. 98 terus ditendang sama suami. Deh, ya aku tadi pulang dari puncak turun 3 kilo. Luar biasa. Baik, saya dengan sukacita juga mengambil pendeta Enal untuk membawa kita dalam doa santap. Bepa mabengi ho kinohia sih. Anak-anak badiam deh, di sini ada kado. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita menikmati jamuan kasih yang sudah tersedia pada hari ini, kita akan syukuri di dalam doa. Mari kita berdoa. Inilah wujud ungkapan syukur kami Tuhan, umat-Mu yang Engkau persatukan di dalam persekutuan perayaan Natal Gospel Haleluya Bekasi. Kami bersyukur ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Makanan rohani boleh kami terima menjadi kekuatan kami Tuhan. Dan hari ini tibalah saatnya kami akan menikmati jamuan kasih, makanan jasmani tubuh kami Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berkati makanan dan minuman yang sudah tersedia ini Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya berkat ini bersumber daripada-Mu, dan ketika Engkau berkati akan memberi kekuatan bagi tubuh kami. Kami percaya Tuhan. Dan ketika kami mendapatkan kekuatan, kami akan pakai untuk memuliakan nama-Mu dalam perjalanan hidup kami. Engkau berkati keluarga besar Gospel Haleluya Bekasi yang boleh berlelah menyediakan semua ini Tuhan. Kembalikan lebih dari apa yang mereka lakukan pada hari ini. Ketika kami mau menikmati, kami teringat saudara-saudara kekasih kami yang berkekurangan, bahkan tidak menerima berkat-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati hidup mereka. Berkati orang-orang yang berkelebihan sehingga mereka juga boleh berbagi dan akhirnya mereka boleh menikmati berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu yang sudah tersedia pada hari ini. Dengan penuh ungkapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memang tepat pada waktunya. Dui ronda bebe. Mari. Silakan mengambil. Nanti kasih pindah juga deh. Ini ditutup sudah, tidak apa-apa. Oh, Pak foto dulu sekalian doa. Mana Pak Pendeta Henry? Pak Henry. Doa tadi persiapan Disuruh Papin lihat semua di kami juga. Saya berdiri tuh. Udah mau ke Hijau sana hijau. Guros foto Guros HP. Itu foto ini teh. Ini. Iya. Satu, dua. Lagi. Oke. Lagi. Satu, dua, tiga. Enggak deh. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Tunggu. Satu, dua, tiga. Oke. Oh iya. Sudah boleh beli ini yang di angkara nggak? Apa?
Bukan, masih live. Bentar. Ye. Ore. Ayo foto. Kece. Dapat dari mana? Mama papa. Mamanya mana mamanya? Mamanya. Nih. Rafael. Ye. Ya, sudah. Salak jangan lupa keluar ya. So dingin ini, so panas, mau makan salak. Lanjut, Vio. Ye. Mana Bapak Vio? Ye. Panggil Marsha, Jessica udah gelisah loh. Gelisah loh, panggil Marsha. Mama Pio. Masuk. Ya di tengah. Maju foto bertiga. Dereng. Sesama tiga. Foto 2. Ode ini arah Sondoko Malven ini. Malven berkatmu banyak nasi nih nah. Dari tua. Jangan di situ ya sayang. Lagi. Valentin, mana dia? Mana Pak Alex? Alex, mari sini. Sama ibu sini. Sabar. Yang gua ada nggak? Jangan begitu. Alex, Yang gua ada nggak? Yang aku. Iya. Bajan. Betul-betul anak yang Ode ini arah Sondo Sanu hadiahnya. Alex saya balik. Foto dulu. Feren. Satu, dua, foto. 3. Bagus ya fotonya. Lihat wajahnya Jessica dan Ardo menangis loh. Jennifer. Masih ada nak. Yang itu pintar anak ya. Udah. Ardo. Bapaknya sama mamanya. Ayo cepet.
sini. Sini. Sasa, sini tambahin Sasa. Ini dari nenek. Udah suruh aja. Ya. Mama Papa. Papa Jessica. Papa Jessica. Mama Jessica. Mama Jessica, foto lagi, foto lagi. Anak-anak dapat berkat banyak nih. Ongkarin neneknya, ongkarin kainya. Sini. Dapat banyak. Valentin mana? Dapat lagi dia dapat 3 ya. Berapa? Ada yang nangis nih nggak dapat. Oke. Abis ini. Baik mama. Apanya? Diharapkan dan saya mari iya. Enggak oke berkata ada nadu begini saya enggak sumi itu. Ada sondosaannya. Oke ini. Oh makasih sayang. Itu dari Kai dan Nenek ya. Mana si kembar? Eva dan Devi. Sonya mana Sonya? Bertiga. Mana mamanya? Jangan cuma berdua-duaan di situ sini. Kamyol. Ini. Ayo. Papa kembar. Ini Papa kembar. Ayo mau foto kalian langsung. Pegang ya. Papa juga. Siapa yang motoin? Ada. Lanjut. Mana hadiah dari neneknya, Mak? Akhirnya ada yang cemberut dari tadi karena nggak dapat. Ternyata Santa Clausnya telah datang memberinya untuk Gracia dan Fania. Mari, dia dari Mama dan Papa yang kasih. Mama Papa kasih. Mama Papa kasih. Ayo. Sama Papi juga. Di situ. Mana si Rafael dan Feren? Nggak dapet. Rafael dan Feren nangis dulu. Ada 3. Rafael dan Feren berdiri dong, walaupun ini namanya Feren. Rafael punya, tunggu katanya, kata mama nanti dibeliin. Tapi berdiri. Jurang di Rafael spesial. Kasihan dia tidak dapat. Tapi berdua aja terima nih. Nanti mama pasti belikan. Ya foto mama papa foto. Mama apa Sinterklas? Mama dan papa hari ini jadi Santa Claus. Lagi, sekali lagi. Feren. Kakak Yanti mana? Mana kakak Yanti? Kakak Yanti dilupakan. Sini foto dulu. Foto dulu papa, sekali Jessica. Foto dulu. Ya, 1. Tunjuk kakak Yanti, foto lagi, tunjuk dia. Semua anak baris sambil bawa kadonya. Santa masih kasih kado yang bagus-bagus lagi. Apa itu? Snack. Yeay.
Bagi-bagi dulu semua. Anak-anak kembali duduk di tempatnya. Kembali duduk di tempatnya. Karena orang mau ngopi, mau pisang goreng, mau panada, cucur, wajik, apa lagi? Biapom, salad, belum keluar salad. Salad, salote. Duduk, anak-anak duduk. Anak-anak duduk. Itu